Sebelum kita duduk, kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. God is good all the time. Puji Tuhan. Ya, terima kasih pelayanan pujian penyembahan. Tuhan akan memberkati setiap Anda. Tuhan akan pakai setiap pribadi dengan caranya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita mari bersama kita akan menghadap meja Tuhan yang pastinya semua kita bersiap sedia untuk bersama-sama menghadap meja Tuhan kita dalam perjamuan suci. Mari kita berdoa sebelumnya. Karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap pribadi kami ya Tuhan, sehingga Engkau melakukan segala sesuatu yang luar daripada pikiran akal manusia. Sehingga Engkau datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, sanggup menderita, sanggup mati di kayu salib. Semuanya itu adalah karena setiap pribadi kami. Ini bermaksud firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau menyatakan bahwa kami sungguh berharga dan bernilai, bahkan kami diumpamakan seperti biji mata-Mu. Betapa pentingnya kami bagi-Mu Tuhan, yang walaupun mungkin dalam satu-satu waktu kami tidak setia, kami tidak mengerjakan apa yang Tuhan telah amanahkan buat kami. Bahkan kami gagal, bahkan kami jatuh dalam segala sesuatu yang mungkin itu adalah perintah Tuhan, suatu itu adalah hal yang tidak seharusnya kami lakukan, yang diumpamakan seperti hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Walau bagaimanapun, Engkau memanggil kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menyatakan segala sesuatu buat kami dengan cara-Mu, sehingga hati kami yang keras hancur, sehingga kami yang sentiasa egois, kami merasa lemah, kami merasa tak sanggup lagi dan tidak dapat mampu berdiri lagi. Semuanya itu adalah karena karya Tuhan, karena perbuatan Tuhan kepada setiap pribadi kami. Pagi ini kami sebagai keluarga-Mu, kami mempersiapkan diri kami untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Satu bahagian yang penting, yang mana kami diberi kesempatan untuk mengingatkan karya-Mu pada 2000 tahun yang lalu, yang ianya harus kami ingat senantiasa supaya kami tidak akan terlepas daripada tanggung jawab kami untuk menceritakan kepada dunia ini bahwa Yesus melakukan semuanya demi keselamatan kami semua. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Ketika kami mengambil bahagian di dalam perjamuan ini, kiranya Roh-Mu Tuhan akan melayani kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami tidak mengerti akan semuanya ini. Kami percaya Roh-Mu akan menceritakannya kepada kami dengan cara-Mu sendiri, supaya kami akan meneruskan kehidupan kami mulai pada hari ini dengan cara Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Sehingga orang yang ada di luar sana, bahkan keluarga kami sendiri, akan melihat sesuatu yang terbaik, bahkan yang terindah daripada kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami minta semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua sudah berdoa. Amin. Mari bersama kita membaca 1 Korintus 11, 23 yang berbunyi sedemikian. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu.
lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku, setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti dan minum dari cawan Tuhan ini secara yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Mari bersama kita melihat daripada erti pada perjamuan Tuhan, yang pastinya itu merupakan satu acara sakramen di mana terjadi persekutuan antara orang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib, juga antara orang percaya yaitu kita dengan sesama anggota tubuh Kristus, dan juga memiliki nilai peringatan akan karya penebusan Allah bagi setiap orang percaya. Dia juga mengandung erti pemberitaan kematian Yesus kepada semua dan mengajar agar kita selalu mengucap syukur akan karya Allah bagi manusia. Mengapa kita harus terlibat? Sebab ini merupakan perintah yang diterima daripada Tuhan. Seperti mana catatan 1 Korintus bacaan kita tadi 11:23 ayat 23 dan 24, dia mengatakan, aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan suci ataupun perjamuan kudus ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita erti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecah oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai Juru Selamatnya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu marilah kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan menghadapi meja Tuhan ini tanpa sedia. Sebelum saya mengajak kita yang terlibat untuk berdiri, saya mau bertanya, ada yang belum menerima roti dan airnya? Silakan tangan. Oke, mari kita sediakan. Saya jemput semua kita berdiri. Mari kita berdiri. Mari kita sediakan rotinya.
Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Mari kita makan bersama. Kita sediakan cawan. Demikian juga, sesudah makan Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Mari kita minum bersama. Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan remaja ya. Saya mulakan dengan ucapan takziah buat keluarga Jauh Laing, keluarga besar mereka di mana ibu mereka telah dipanggil Tuhan kemarin. Dan juga bagi keluarga Elder Henry Pengiran, di mana iparnya, suami kepada kakak, telah dipanggil Tuhan kemarin. Kita doakan supaya Tuhan beserta mereka. Kita teruskan dengan pelajaran kita yang terambil daripada Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya sungguh diberkati lewat pelajaran ini. Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan baca berganti-ganti. Yang pertama saya dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang kedua dan seterusnya kita berganti-ganti. Mari bersama saya baca ayat 1 dan kalian membaca ayat yang kedua. Oke, untuk menghormati pembacaan ini boleh kita berdiri? Kita berdiri. Oke, saya ayat 1. Saudara-saudaraku, seharusnya hanya segelintir daripadamu berusaha untuk menjadi guru. Kamu tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Kita memasang kekang pada mulut kuda supaya kuda menurut kemahuan kita. Dengan kekang, kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kuda. Itu juga dengan kapal. Walaupun besar dan digerakkan oleh pemimpin besar, tetapi kapal hanya dikendalikan oleh pengemudi yang amat kecil. Kapal bergerak ke arah yang ditentukan oleh pengemudi. Demikianlah dengan lidah kita. Walaupun kecil, namun dapat bermegah tentang hal-hal yang besar.
betapa luasnya lautan, betapa luasnya hutan yang dapat dibakar oleh api yang amat kecil. Manusia dapat dan sudah pun menjinakkan makhluk lain, binatang buas, burung, hewan menjalar, dan binatang-binatang di laut. Kita menggunakan lidah untuk memuji Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuk sesama manusia yang telah diciptakan menurut gambaran Allah. Dapatkah air tawar dan air masin dikeluarkan daripada mata air yang sama? Pokok ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun, manakala pokok anggur tidak mungkin mengeluarkan buah ara. Mata air yang masin tidak mungkin memancarkan air tawar. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Daripada teks ini saya memetik, jangan berdosa, jangan berbuat dosa lagi karena lidah. Ini merupakan satu hal yang sangat penting. Sebab apa yang kita ketahui di dalam satu komuniti, dalam satu masyarakat, jika lidah ini tidak dikendalikan, tidak sedikit orang yang merasa ataupun akan keluar daripada komuniti tersebut. Mari bersama kita akan melihat apa arti daripada definisi kata lidah. Saya sengaja mengambil daripada Wikipedia ya. Dan dia menjelaskan bahwa definisi lidah itu merupakan satu bungkusan otot rangka pada dasar mulut yang menangani makanan bagi mengunyah dan menelan. Ia juga merupakan deria utama bagi rasa. Sebahagian besar permukaan lidah diseliputi dengan bud perasa. Lidah dengan kebolehan banyak pergerakan membentuk bunyi dalam pertuturan. Ia sensitif dan sentiasa dilembabkan oleh kelenjar air liur dan kaya dengan deria dan salur darah bagi membenarkan ia bergerak. Perkataan atau ucapan tersebut boleh menjadi satu kebenaran ataupun dia juga boleh menjadi satu kebohongan. Dan lidah laksmana api. Lidah itu dikatakan seperti yang dikatakan tadi, diibaratkan dunia yang dikuasai kejahatan dan memenuhi seluruh diri kita dengan kejahatan. Lidah itu menghanguskan hidup kita dengan api dari neraka. Dan itulah sebabnya saya tekankan tadi, jangan berdosa lagi karena lidah. Memberi maksud jangan mengulangi dosa yang sama yang terkait dengan lidah kita. Dan ada peribahasa yang mengatakan berkata peliharakan lidah, yang memiliki makna hendaklah berhati-hati mengeluarkan perkataan lidah bercabang. Bermaksud percakapan yang tidak boleh dipercayai karena selalu berubah-ubah. Dan lidah lebih tajam daripada pedang. Dia membawa arti bahawa segala sesuatu yang keluar daripada mulut seseorang memiliki kemungkinan besar yang membunuh seseorang, baik itu secara fisik, mental atau jiwa. Sepatah kata yang dilontar boleh keluar sampai keluar negara yang mengakibatkan membawa luka pada orang lain dan memecah belah keadaan. Di era digital,
Tajamnya lidah terbaca di dinding media sosial, Facebook, WhatsApp kita, Instagram, dan lain-lain. Ada istilah yang mengatakan bahwa di era digital manusia menunjukkan dua wajah, yakni di dunia offline. Senyum, tertawa dengan orang yang ia benci, namun di media sosial dia menyindir, mencaci, dan mengancam. Mari kita perhatikan jenis lidah. Lidah bercabang, lidah biawak. Tidak tetap dengan perkataan, percakapan yang tidak boleh dipercayai karena selalu berubah-ubah, lidah panjang, suka bercakap-cakap, dan juga suka menghasut. Itu lidah panjang. Lidah tidak bertulang, mudah berjanji tetapi mudah pula mengubah janjinya. Kalau kita perhatikan di sini, menurut Profesor Madya Dr. Salma, dalam Peribahasa Melayu Mendidik Lidah yang Tidak Bertulang dalam artikelnya Buletin Jendela Dewan Bahasa Pustaka, dia mengatakan falsafah jangan mudah terasa hati. Menjadi keutamaan sedangkan perkataan yang diujarkan telah mencalar-balarkan hati pendengar dan dikuatiri akan membawa malapetaka kepada pembicara. Memang benar, lidah tidak bertulang, tetapi pencipta peribahasa Melayu sudah memberikan teguran awal dengan mengutarakan frasa karena mulut badan binasa yang menekankan pengawasan semasa berbicara. Sungguh benar. Kalau kita perhatikan penekanan Yakobus, itu adalah sesuatu hal ataupun message yang sangat tegas, yang sangat diberi perhatian di dalam komuniti orang Kristen. Bahkan kalau kita perhatikan daripada luar pada komuniti Kristen, dilihat juga bahwa hal ini juga mengancam komuniti ataupun masyarakat yang lain, ataupun keluarga yang lain, oleh karena lidah. Kalau kita perhatikan daripada kata dosa karena lidah, ia merujuk kepada tindakan ataupun ucapan yang kita boleh katakan ucapan yang salah, yang berdosa, yang dihasilkan dengan kata-kata ataupun ucapan daripada pribadi orang itu. Dalam banyak tradisi agama, lidah dianggapkan sebagai alat yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk membangun, menghiburkan, menghancurkan. Beberapa contoh yang kita boleh kenal pasti bahwa ianya merupakan dosa yang boleh terjadi karena lidah kita. Yang pertama, gibah, ataupun dalam bahasa yang lain dikatakan mengunjing. Dia membawa arti yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Dan juga fitnah, yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan orang lain. Dia juga dikatakan lidah yang bohong. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau menipu. Demikian juga sumpah palsu, mengucapkan sumpah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan juga ucapan kata kasar ataupun menyakitkan. Dia menggunakan kata-kata kesat, kata-kata yang menyakit hati, perasaan orang lain yang walaupun didengar manis. Dalam banyak ajaran, penting untuk menjaga ucapan kita. Penting untuk menjaga waktu kita berbicara, waktu kita berkata kepada orang lain.
harus dan seharusnya kita berbicara benar, berbicara bijak. Karena kata-kata dapat memiliki dampak yang besar pada hubungan kita sebagai orang yang hidup. Dengan mengendalikan lidah dan berbicara dengan baik adalah bahagian daripada etika dan moral yang baik. Kalau kita rujuk balik kepada pembahasan ataupun teks yang kita lihat, di dalam pasal yang sebelumnya mengajar kita supaya kita menjalani hidup kita dengan iman dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Malahan orang-orang Kristen yang mengatakan mereka orang yang beriman sekalipun, kalau mereka tidak dapat mengendali, menguasai lidah mereka, mereka juga akan begitu mudah menjatuhkan, merosakkan, melemahkan iman sesama. Dan itulah betapa penting dalam bahagian ini di mana Yakobus dia menekankan bahwa lidah itu harus diberi perhatian khusus. Pasti kita adalah orang percaya Tuhan. Pasti kita adalah orang yang beriman dan kita sertakan dengan perbuatan. Tetapi kalau lidah kita ini tidak dijaga dengan baik, pasti saudara mungkin tidak akan menjadi berkat. Mungkin saudara tidak akan menyatakan sesuatu yang membangun kepada sesama kita. Maka dengan itu apa yang ditekankan oleh Yakobus di sini, dia mengajar supaya kita memperhatikannya dengan lebih teliti. Sehingga dia memberitahu kepada kita dengan umpama. Dengan satu penjelasan yang dengan sangat teliti. Dia mulakan dengan jemaat Tuhan bahwa orang yang menjadi guru dalam jemaat itu harus berhati-hati. Bukan mudah, bukan senang kalian berstatus guru. Jika kita salah mengajar, maka tanggung jawab kita juga terletak ataupun akibatnya terletak kepada kita sebagai guru. Itulah sebabnya ditekankan bahwa guru harus berhati-hati di dalam pengajaran kalian. Dan di sini dia menjelaskan betapa pentingnya peranan guru itu. Sebab dalam kategori seperti ahli-ahli ataupun hukum Taurat. Dan di dalam bahagian ini mari kita perhatikan. Yang pertama daripada ayat 1 sampai yang ke-6, saya jadikan lidah penentu hidup kita. Mengapa lidah itu menjadi penentu hidup kita? Sebab kita akan dikenali karena lidah kita. Melalui ucapan, melalui perkataan kita. Bagaimana cara penampilan kita dengan cara guna pakai lidah kita. Sebab dengan lidah kita akan menceritakan kepada orang lain perkataan ataupun perkara-perkara yang dikatakan benar, perkara-perkara yang dikatakan berkat, perkara-perkara yang dikatakan kutuk, perkara-perkara yang dikatakan kepalsuan. Di situ orang akan mengenal kita, siapa kita. Apakah kita seorang Kristen yang sejati ataupun sebaliknya. Yakobus mengingatkan betapa pentingnya peranan orang yang dikatakan sebagai guru seperti yang dimaksudkan sebentar tadi. Sebab ditekankan olehnya bahwa betapa penting lidah itu dijaga. Di dalam setiap ajaran, dalam setiap apapun yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, orang akan ingat itu senantiasa. Orang akan mengingatkan, oh ya kata si mendiang, oh ya kata si profesor, ya, demikian orang akan mengguna pakai kata-kata kita. Oh, saya masih ingat kelucuan, ya, orang ini. Dia hasil daripada perkataan orang tersebut. Menurut Yakobus, walaupun lidah suatu anggota kecil daripada tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yang diumpamakan sebagai api yang kecil tetapi dapat membakar hutan yang besar, juga merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sehingga Yakobus mengajar dengan memberi umpama. Beberapa contoh yang dikatakan kekang kuda. Definisi kekang adalah besi bergerigi yang dikenakan pada mulut kuda untuk mengendalikannya. Kata kekang menghubungkan penjelasan ini dalam ayat yang kedua, di mana suatu bentuk kata kerja yang digunakan dengan akar kata yang sama, yakni mengekang. Ya, dikatakan dalam bahagian ini kekang yang dimaksudkan dengan kata ini biasanya adalah bahagian besi daripada sebuah kendali yang dimasukkan ke dalam mulut seekor kuda, gunanya untuk menguasai pergerakan kuda tersebut. Di dalam budaya di mana kekang ini tidak dikenal, sebaliknya digunakan penjelasan pendek. Sebagai ganti kata benda itu, umpamanya kita meletakkan sesuatu di mulut kuda untuk membuatnya berjalan kepada tujuan yang benar. Atau kita meletakkan sepotong besi di mulut seekor kuda untuk ataupun sehingga ia menuruti kehendak kita. Ya, yang pastinya kekang digunakan supaya ia menuruti kehendak kita. Dengan cara ini kita akan dapat mengendali seluruh tubuh dalam arti yang sesuai, terkendalikan karena kekang. Dan kemudi kapal yang dikatakan merupakan perkakas di buritan kapal ataupun perahu untuk mengawal arah pelayarannya. Dan ini alat untuk memandu arah pelayaran kapal. Kalau mungkin pada waktu itu ada kereta seperti yang kita guna pakai, mungkin dia boleh katakan steering, ya. Dan kapal yang besar apapun mampu terkendalikan oleh kemudi. Api, dia membawa definisi adalah panas dan cahaya yang terjadi apabila sesuatu terbakar. Kata api seringkali digunakan dalam Alkitab sebagai lambang penghakiman, tetapi di sini digunakan sebagai lambang perosak. Dia menggambarkan tentang bahaya secara negatif saat berkomunikasi dengan menggunakan lidah. Lidah boleh berbahaya. Dia memiliki kekuatan yang menghancurkan mirip dengan api itu. Lidah sama dengan api. Seperti mana yang kita tahu lidah laksmana api. Lidah kita ibarat dunia yang dikuasai kejahatan dan memenuhi seluruh diri kita dengan kejahatan. Lidah menghanguskan hidup kita dengan api dari neraka. Yakobus 3 ayat yang ke-6. Lidah adalah pembual yang memegahkan perkara-perkara besar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Artinya orang yang berbicara sesuka hatinya. Dia berbicara menunjukkan sikap sombongnya. Dia berbicara tanpa berfikir. Berbicara secara berkelebihan dengan kata-kata yang tidak bijaksana. Itulah sebabnya lidah seperti sebuah api kecil. Namun dia boleh membakar hutan jika tidak berhati-hati dalam berucap. Lebih baik berdiam diri daripada kita membunuh orang dengan perkataan kita. Mematikan orang lain daripada ucapan kita. Ucapan melalui lidah dapat menghancurkan roda kehidupan kalau kita melihat daripada ayat yang ke-6 tadi. Kata-kata seorang menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya, di mana Yakobus sangat menekankan supaya kita dapat melihat bahwa betapa kita harus ketahui bahwa lidah ini harus diberi perhatian. Di mana Yakobus juga dia telah memberi 3 gambaran menjelaskan tentang lidah supaya mereka mudah memahami. Itulah sebabnya mengapa dia menyampaikan dengan cara menggunakan 3 gambaran ini, supaya mereka akan faham dengan jelas tentang betapa bahayanya jika lidah tidak dikendalikan dengan baik.
Karena jika lidah tidak terkawal, pastinya itu adalah sesuatu yang membinasakan. Yang dikatakan dalam bahagian pembacaan kita tadi, dia akan membinasakan seluruh tubuh kita, seluruh anggota lainnya. Dibinasakan, dimusnahkan hanya oleh karena lidah. Dalam waktu yang sama, mengapa Yakobus menggunakan umpama ini, gambaran ini, supaya mereka dengan bijak pakai lidah mereka. Mereka harus tahu bahwa ianya pakai untuk memuliakan Tuhan, mengajar, membimbing, menuntun, melengkapi, memberkati orang lain. Ketiga gambaran ini menjelaskan betapa pentingnya kita harus sadar bahwa lidah yang kecil ini perlu dijaga, perlu dipelihara, diberi perhatian khusus. Sebab jika tidak, dia akan mendatangkan akibat yang boleh kita katakan merosakkan, meruntuhkan, menghancur, menjatuhkan, menjahanamkan, mematikan kita. Dalam bahagian yang berikutnya, lidah perlu dikendalikan. Saya sangat tertarik dengan penyampaian Yakobus. Dia memberi satu gambaran bahwa kita boleh menjinakkan semua binatang, tetapi lidah yang kecil tidak dapat. Dalam arti yang dikatakan dikendalikan membawa satu maksud dikuasai. Ya. Yakobus dia sendiri mengakui bahwa lidah itu sulit, sukar dikendalikan. Sebab seseorang dikatakan hidup jika lidahnya masih berfungsi saat dia berbicara, saat dia makan, pasti dia menggunakan lidahnya. Kesulitan mengendali lidah dilukiskan dengan membandingkan manusia sanggup menjinakkan semua makhluk oleh sifatnya seperti jenis binatang, binatang liar. Ya. Binatang yang boleh mencerkam manusia boleh dijinak. Burung-burung, binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut. Dan dikatakan oleh Yakobus, manusia tidak dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Dalam bacaan ini bukan berarti manusia juga tidak dapat mengendalikan lidahnya. Ayat 3 Yakobus mengatakan bahwa manusia boleh mengendalikan lidahnya. Dia juga tidak memisahkan tubuh dari lidah, melainkan lidah adalah sebahagian daripada tubuh itu sendiri. Jika seseorang dapat mengendalikan lidahnya, maka dia dapat mengendalikan tubuhnya. Demikian juga ketika seseorang mengendalikan tubuhnya dari hawa nafsu, maka boleh mengendalikan lidahnya. Artinya, sewaktu kita ketahui bahwa kita tidak dapat mengawal lidah kita, hanya dengan cara berserah kepada Tuhan, berserah kepada kepimpinan Roh Kudus dengan kuasa ilahinya, dengan kuasa Allah itu sendiri, maka manusia dapat mengawal lidahnya. Pasti kita tidak akan mengawal lidah kita tanpa pimpinan Tuhan. Oleh karena itu penekanan utamanya di sini adalah disiplin hidup kita dalam kita mengendali lidah kita. Jika hati kita berpusat daripada kasih Kristus dan kuasanya Allah, maka kita akan berfikiran waras, maka kita akan menyatakan kebenaran dan menceritakan Kristus kepada orang lain. Dan itulah sebabnya dikatakan, mengapa lidah itu perlu dikendalikan? Sebab ajakan dan nasihat Yakobus, hanya kita menggunakan lidah kita ini adalah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bukan mengutuk manusia. Dan itulah sebabnya tak kala kita menceritakan, kita duduk di ruai, kita menceritakan tentang seseorang. Mungkin tanpa kita menyadari kita mengutuk orang itu. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Tuhan ampuni kami jika kami telah pakai
persekutuan kami, perbincangan kami dengan menyebut nama-nama orang ini. Jika kami mengutuknya, ampuni kami Tuhan. Demikianlah caranya kita menjaga lidah kita. Sebab lidah ini dikatakan supaya kita memberkati orang lain, bukan mengutuk. Ya, itulah sebabnya dikatakan di sana. Apa yang keluar dari mulut itu, pastinya itu juga dari hati kita. Sebab tidak ada sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama, daripada sumber yang sama. Orang menilai kita dengan ucapan kita. Jika kita seringkali mengucapkan dan mengatakan hal-hal yang tidak berdasarkan dengan firman Tuhan, pastinya hati saudara itu perlu dirujuk kembali kepada Allah kita. Menjadi pengajar, menjadi pengkhotbah, menjadi pembicara, penulis status di media sosial, dengan kata-kata yang membangun, dengan membawa berkat kepada semua orang yang lain. Kita harus menunjukkan dan menyatakan pribadi kita. Sebab daripada perkataan kita yang kita tulis lahir daripada pikiran kita, pasti itu lahir daripada lidah kita, ucapan kita. Kita menunjukkannya bahwa itulah pribadi kita. Apakah itu di media sosial, apakah itu dimanapun. Kalian sedang menyatakan dirimu kepada dunia ini dengan kepribadian seperti apa. Lidah seharusnya mengeluarkan hal-hal yang menyenangkan, yang kita boleh katakan yang menjadi berkat. Sebab Yakobus mengingatkan agar lidah digunakan sesuai dengan fungsi yang baik, yang berguna untuk tubuh kita dan sesama kita sewaktu kita berucap. Dia juga mengingatkan orang Kristen tentang kekudusan hidup yang dinyatakannya melalui perkataan yang baik. Kekudusan hidup itu terlibat daripada kata-kata yang kita ucapkan. Saudara, seringkali perpecahan terjadi di antara sekawan, di antara jemaat Tuhan sebagai akibat daripada lidah yang tak bertulang. Misalnya, seseorang jemaat mundur, seorang jemaat tidak bersemangat lagi untuk meneruskan pelayanan. Dalam arti kata lain, seorang jemaat sanggup mengeluarkan dirinya daripada komuniti ataupun persekutuan orang percaya tersebut. Dalam arti kata lain, dia tidak ikut bersekutu, beribadah bersama, karena mendengar kata-kata yang merosakkan, yang menjatuhkan, yang pedas, yang menyindir, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak memberi semangat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi pribadi-pribadi mereka yang sedemikian. Perhatikanlah dengan tegas. Kita harus menjaga lidah kita. Bagaimana lidah dapat dikendali? Kita harus berhati-hati dalam berbicara. Sebelum mulut kita dibuka, sebelum lidah kita bergerak, sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang harus kita sampaikan, kita harus menimbangnya. Kita harus berpikir apakah ianya menjadi kebaikan kepada orang lain. Apakah ianya menjadi satu message yang menjadi berkat kepada orang lain. Apakah ianya menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak membangun orang lain. Merosakkan persekutuan. Membuat orang lain panas hati. Membuat orang lain mulai memikirkan tentang diri kita siapa. Sebelum lidah berbicara, melalui jari menekan setiap huruf di handphone kita. Di FB, Instagram kita. Kita harus tahu setiap pesan dan kata-katamu itu dipertanggungjawab kepada Allah kita. Dan semua orang. Saya sungguh diberkati melalui message yang disampaikan oleh orang ini. Melalui Facebook orang ini saya sangat tertarik. Saya melihat dan saya diberkati.
Melalui pesanannya, saya terangkat, saya diangkat iman saya oleh karena pembacaan rujukan yang diberikan oleh orang ini. Kuda boleh dikendalikan oleh kekang. Kapal boleh dikendalikan oleh kemudi, di bawah oleh jurumudi. Binatang buas dijinakkan, apatah lagi lidah kita sebagai orang Kristen seperti apa? Dengan cara menakluknya di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga lidah kita tetap terjaga dan terkawal. Dia tidak membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Maka dari situ kita harus berani berkata. Seperti Mazmur 39 ayat yang kedua. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Dan yang berikutnya, kita dipanggil oleh Allah untuk melayani sesama kita. Mau tidak mau itulah peranan kita, kita memperlengkapi, kita melayani, kita mengasihi, kita mengampuni sesama kita sebagai warga Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Pada waktu yang sama, kita dihususkan untuk mengucapkan kata-kata berkat, puji-pujian dan berkat kepada sesama kita. Kita saling memperlengkapi dengan kata ucapan. Bahkan juga pada waktu yang sama, sebagai orang Kristen kita harus menjaga diri kita, menjaga setiap langkah kita, menjaga kekudusan hidup kita melalui tutur kata kita. Apabila tubuh ini dapat dikendali dari hawa nafsu yang jahat, maka kita dapat mengendalikan lidah kita. Lidah kita akan menghasilkan perkataan yang membangun. Lidah kita akan menghasilkan perkataan yang memberkati orang lain sehingga orang akan sentiasa mengingat kita. Mereka akan merasa rindu ingin bersama dengan kita. Sebab apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh kita, semuanya pesan-pesan indah. Hal-hal yang memberikan kita semangat. Saudara yang Tuhan sungguh kasihi, marilah kita bersama-sama. Kita akan menggunakan lidah kita dengan sepenuhnya untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan kita. Kita berbicara dengan sesama kita dengan perkataan yang bijak. Kita akan memperlengkapi sesama kita dengan message ataupun kata-kata yang membangun. Sehingga teman seperjuangan yang lain juga akan mengalami akan kuasanya perkataanmu itu. Sebab itu lahir pada hatimu yang disampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Bukan tentang diri kita. Sangat berbahaya sekali kalau kita salah guna pakai lidah kita untuk menceritakan tentang siapa kita. Oleh karena kita. Semuanya berdasar kepada kita. Tetapi sebaliknya kita menggunakan lidah kita memuliakan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada sesiapapun yang kita temui. Hari ini dan seterusnya. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 berkata, mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Mari kita berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Kita akan serahkan lidah kita kepada Tuhan. Dia adalah satu anggota kecil daripada satu anggota tubuh kita. Tetapi ia sesuatu hal yang sangat penting, walaupun dia kecil, peranan dan akibatnya kalau kita salah guna pakai, dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena pesan Tuhan buat kami pada hari ini.
bahwa Yakobus telah menekankan keadaan ini kepada jemaat Tuhan sebelumnya. Ianya sesuatu message yang harus kami perhatikan dengan teliti sekali. Bahwa salah guna pakai lidah kami ini, dia akan mampu membunuh, dia akan mampu merosakkan, dia akan mampu juga akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesama kami, sehingga orang lain akan menilai dan memperhatikan kami bahwa kami adalah golongan orang yang tertentu, golongan orang yang dikuasai oleh kuasa-kuasa dunia, golongan orang yang tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang Kristen. Tuhan, inilah kami sebagai keluarga besar. Kami akui bahwa kami manusia yang sangat terbatas. Tuhan, jika mana kami salah guna pakai lidah kami selama ini, jika mana kami tidak mengerti bahwa hanya melalui pimpinan dan kuasa Roh Kudus kami mampu mengawal, mengendalikan lidah kami. Kami mohon agar Tuhan mengampuni setiap pribadi kami. Kami serahkan lidah kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami rindu supaya kami menggunakan lidah kami ini untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, bahkan menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang lain, bahkan tentang keselamatan kepada orang lain. Tuhan, jamalah setiap pribadi kami, jamalah lidah kami semua, supaya kami mengguna pakai semuanya dengan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus kepada seluruh dan setiap ahli keluarga kami, bahkan setiap anggota gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami menyerahkan secara khusus lidah kami kepada-Mu Tuhan. Kami mohon agar Tuhan mengurapi lidah kami. Kami mohon supaya lidah kami dikuasai oleh kuasa-Mu, supaya kami akan menceritakan segala sesuatu hanya daripada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setia dan kebaikan-Mu bagi kami semua, supaya kami sadar bahwa kami harus bijak, kami harus menggunakan lidah kami dengan cara-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan terus beserta kami, menjaga, memelihara kami semua. Jika ada di kalangan kami yang disakiti, yang merasa tersinggung, merasa tidak puas hati akibat daripada perkataan kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon agar Tuhan melayani pribadi-pribadi ini, supaya mereka akan melenyapkan segala hal-hal yang menjadi penghalang bagi mereka untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan mereka. Supaya mereka akan tahu bahwa hanya di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan mereka akan melangkah mengikut rentak Tuhan dan cara Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami peralaskan semuanya ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.